Shalom, selamat datang dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, senang kembali dapat bertemu dengan sahabat pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, bersama dengan saya, Pendeta Andreas Ginting. Dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ya tentunya dalam satu minggu ini yang akan kita kupas, sehingga melalui pelajaran ini ada inspirasi maupun dorongan rohani yang bisa kita dapatkan sementara berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa sahabat Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, pada saat ini kita akan memulaikan diskusi kita, pelajaran pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah hadir narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, Pendeta Hemat Sibuya. Beliau merupakan gembala dari Jemaat Kebayoran. Shalom Pendeta. Salam pemirsa. Tuhan memberkati kita. Apa kabar? Luar baik, biasa. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Ya, kita tampil kembali setelah absen beberapa episode ya. Episode, ya. Baik, sahabat Gema Pengharapan, pada saat ini kita akan coba untuk membahas pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran yang ke-7 yang berjudul Hukuman Pembalasan. Dan untuk pelajaran ini, sahabat pemirsa Gema Pengharapan dapat membacanya di dalam Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 22. Demikian juga di Ayub pasal 11 mulai dari ayat 1 sampai 20, dan di Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 14, di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, dan terakhir di 2 Petrus pasal 3 ayat 5 dan 7. Dan sebagai hafalan di dalam pelajaran kita ini terdapat di dalam Ayub pasal 11 ayat yang ke-7. Di sana dituliskan, "Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?" Baik sahabat Gema Pengharapan, sebelum kita memulaikannya, marilah kita sejenak menyatukan hati untuk berdoa, memohon kemurahan Tuhan dalam memimpin persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang tersedia ini. Kami dapat kembali bertemu dengan sahabat pemirsa Gema Pengharapan. Di dalam kami akan membicarakan pelajaran sekolah sahabat, satu kisah Ayub yang kami rindu agar kiranya kuasa Tuhan memberikan inspirasi bagi kami, sehingga pelajaran ini akan mencerahkan kami dan menjadi kekuatan bagi iman kami untuk tetap setia bagi Tuhan. Berkati kami pada saat ini bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Sibuya, agar kiranya roh Tuhan menuntun segala rangkaian acara ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, inilah doa penyerahan kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Baik sahabat Gema Pengharapan, di mana saja Anda berada, kita langsung saja untuk pembahasan kita ini, Pendeta, tentang hukuman pembalasan ya. Kalau kita lihat ini merupakan lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya ya. Ketika itu Ayub bertemu dengan Elifas kalau pada waktu pelajaran sebelumnya, dan sekarang kita lihat ini fokusnya dia bersama dengan kedua sahabatnya ya. Dan kalau tidak salah di dalam cerita ini ada sekitar 7 hari sebenarnya mereka bertemu ya, dan tidak ada sepatah kata pun. Dan tapi sudah mulai setelah lewat 7 hari ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya seperti Elifas. Dan khusus untuk minggu ini kita lihat nasihat dari Bildad dan Zofar ya. Dan kira-kira untuk pertanyaan awal ini Pendeta, apa yang kira-kira bisa kita dapatkan nasihat dari Bildad maupun Zofar ini kepada Ayub sendiri? Ya, jadi kalau kita membaca di pelajaran sekolah sahabat kita ini, bahwa 3 sahabat Ayub itu, yaitu Elifas, Bildad dan Zofar. Ada kesamaan dari 3 sahabat ini dalam memberikan ceramah
atau teologi kepada Ayub, bahwa mereka itu membela tabiat Allah. Dia membela tabiat Allah. Salah satu contohnya yang kita lihat di sini ada yang perkataan-perkataan yang tajam yang disampaikan kepada Ayub. Contohnya mengenai anak-anaknya. Dikatakan di Ayub pasal 8 ayat 4, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maksudnya terhadap Tuhan, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Ini seolah-olah memberikan keyakinan kepada Ayub bahwa karena dosa anak-anakmu lah, maka anak-anakmu itu habis. Jadi mereka sudah mendapat penghukuman yang setimpal. Dan ini juga yang disampaikan kepada Ayub, Tuhan itu adil. Kalau orang berbuat jahat, maka dia akan mendapat hukuman. Lalu mereka berasumsi bahwa Ayub itu juga, tentu kalau kamu melakukan yang benar, kamu tidak mungkin menderita. Jadi kalau dengan demikian, Ayub, tidak usahlah kamu mengeluh kepada Tuhan. Tidak usahlah banyak ngomong. Jadi, dan kamu juga tidak punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Jadi ini dikatakan suatu tindakan yang sangat kasar, sangat menusuk ke dalam hati Ayub. Sementara dalam keadaan demikian ya. Sementara kita lihat juga bahwa Ayub itu punya rekomendasi dari Tuhan. Dan saya baca di Alkitab, hanya Ayub yang mendapat rekomendasi dari Tuhan. Karena Tuhan katakan, tidak ada yang seperti Ayub. Begitu setia. Jadi, dan yang kedua, bahwa Ayub itu sudah mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Mana tahu anak-anakku berdosa. Itu sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi mengapa kata-kata sahabatnya ini bertentangan dengan apa yang diimani oleh Ayub? Itu yang menjadi suatu permasalahan yang kita lihat di dalam diri Ayub tentang Bildad, Zobar, dan Elifas. Mereka itu bertindak membela tabiat Allah. Apa yang menjadi problem? Karena yang dibutuhkan Ayub bukan itu sebenarnya. Jadi ini ada hubungannya dengan memberikan counseling kepada orang lain. Lihat apa yang dibutuhkan. Ayub itu mengeluhkan penderitaannya. Dia tidak menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Dia tidak meragukan Tuhan itu. Dan hubungannya dengan Tuhan begitu baik. Tetapi dia merasakan beratnya hidupnya. Sampai dikatakan oleh Ayub di Ayub pasal 6 itu, di ayat 1, seandainya penderitaanku ditimbang di dalam neraca, rasanya penderitaanku lebih berat dari pasir di laut sana, katanya. Jadi sahabat-sahabatnya ini bukan mempersalahkan apa yang disampaikan itu, teorinya tidak dipersalahkan, tetapi tidak tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh Ayub. Oleh Presiden. Oke, jadi bisa kita dapatkan poinnya di sini bahwa memang tadi dikatakan ketiga sahabat Ayub ini memiliki satu titik persamaan. Di dalam konsep teologi mereka tentang Tuhan, mereka ingin membela tabiat Allah. Hanya saja di dalam mereka mengemukakan teori mereka, ini bertentangan dengan apa yang dianggap oleh Ayub. Artinya mereka setuju bahwa memang sesuatu terjadi, hukuman terjadi karena ada kesalahan yang dilakukan. Demikian ya, Pendeta. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang ada beberapa peristiwa ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab seperti Sodom dan Gomora, kemudian ada juga peristiwa air bah ya. Ini bisa kita lihat juga ada titik persamaan juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami
apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa itu dalam hal penghakiman pembalasan oleh Allah. Ya, jadi ada kemungkinannya bahwa kitab Ayub itu ditulis sebelum Exodus, Keluaran itu, dan tentunya ini kitab Ayub ini ditulis sesudah air bah. Jadi pemahaman orang bahwa Allah itu menunjukkan keadilannya. Jadi contoh air bah itu karena manusia sudah jahat. Dan dikatakan maka menyesallah Allah. Ada kalimat itu. Ada kalimat di buku Kejadian pasal 6 kalau tidak salah ya. Dikatakan maka menyesallah Allah katanya. Tapi saya coba gali ini dari bahasa aslinya di bahasa Ibrani itu. Ini kata menyesal itu tidak seperti manusia menyesal. Karena Tuhan tidak akan pernah menyebutkan I'm sorry. Oh saya menyesal. Saya keliru ini. Tidak ada bahasa Tuhan seperti itu. Jadi ketika disebut maka menyesallah Allah menciptakan manusia itu karena mereka berbuat jahat sehingga air bah diturunkan. Kata menyesal itu lebih menekankan kepada God change his mind. Jadi Tuhan itu mengubah pikirannya kepada manusia itu. Mengubah rencananya kepada manusia itu. Tuhan tidak merencanakan manusia itu harus menderita. Tetapi karena perbuatannya itu, maka Tuhan harus mengubah rencananya. Mengubah apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan tadinya damai sejahtera itu, tapi kejahatan itu membuat Tuhan mengubah itu. Jadi Tuhan sebenarnya tidak pernah berubah juga. Menyesal. Artinya Tuhan juga tidak pernah berubah dalam konsep itu ya. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi Tuhan mengubah rencananya kepada manusia. Untuk kebaikan manusia itu. Untuk kepada manusia itu. Karena begini, Tuhan tidak dapat menyelamatkan orang yang tidak menyelamatkan dirinya. Artinya orang yang bertahan terus di dalam dosa. Jadi Tuhan tidak bisa lakukan itu. Hanya orang yang bisa bertobat yang bisa ini. Jadi kita lihat pemikiran di dalam kitab Ayub ini. Jadi teman-teman Ayub ini sepertinya berpikir melihat ke masa air bah itu. Karena orang berbuat jahat, maka dunia ini dihukum. Jadi Ayub ini pun, kenapa kamu mendapat hukuman? Berarti karena kamu apa? Berbuat yang jahat. Jadi ini yang membuat pelajaran kita ini sedikit agak menarik, ya. Jadi kalau memang si Ayub itu tidak berbuat yang jahat, mengapa dia menderita? Nah, karena mereka berbicara tentang tabiat Tuhan, keadilan Tuhan. Jadi orang benar itu sebenarnya tidak pernah akan menderita, itu paham mereka, kan gitu. Baik, jadi itulah yang menjadi ini. Ya. Artinya bahwa penghakiman pembalasan itu memang nyata ya, kalau kita lihat di dalam pelajaran ini. Jadi apakah bisa kita ambil satu kesimpulan atau adakah batasan untuk memiliki pemahaman ini, Pendeta? Sementara orang menderita, barangkali dia memang mengalami satu pembalasan terhadap apa yang pernah dilakukannya. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki keseimbangan di dalam pemahaman ini? Saya pernah membaca tulisan Ellen G. White, yaitu bahwa dosa tidak dapat dijelaskan. Jadi kalau bagaimana timbulnya dosa di sorga itu tidak dapat dijelaskan. Bagaimana surga yang suci, penghuninya malaikat-malaikat yang suci, tapi muncul dosa. Jadi dosa tidak dapat diterangkan. Kalau dosa tidak dapat diterangkan, akibat dosa ini pun tentu tidak dapat kita terangkan. Karena ada istilah akibat dosa dan upah dosa. Ini kalau saudara pemirsa membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 12. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia, demikian juga maut. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya melihat ini adalah akibat dosa. Jadi karena akibat dosa, maka muncul penderitaan, muncul kematian. Kan itu kesusahan. Tetapi di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut.
Jadi ada sedikit perbedaan antara akibat dosa dan upah dosa. Upah dosa adalah maut, inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Tapi akibat dosa adalah kematian yang pertama. Semua manusia, baik yang percaya kepada Yesus, akan menderita dan mati. Ayub itu juga mati, tidak hanya menderita, mati. Sebab dia harus menanggung akibat dosa. Akibat dosa adalah kematian. Tapi upah dosa ini, upah yaitu sesuatu yang saya kerjakan. Kalau saya misalkan mencuci mobilnya pendeta Andreas, lalu saya diberikan 100.000, itu upah. Apa yang aku lakukan. Dan upah dosa itu ialah maut, itulah kematian yang kedua. Kalau begitu, inilah yang kita lihat keadilan Tuhan. Tuhan akan membalas semua kejahatan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan punya hak dan wewenang. Tuhan berhak kapan membalas kejahatan itu, kita tidak tahu. Kapan waktunya Tuhan membalasnya. Tapi yang jelas bahwa semua kejahatan akan dibalaskan oleh Tuhan. Tapi kapan? Tunggu saja. Dan bisa saja itu nanti pada waktu cepat ataupun lambat. Itulah yang membuat kita tidak memahami Tuhan itu. Oke. Baik pendeta. Terima kasih pendeta untuk session pertama ini. Baik pemirsa, sahabat Gema Pengharapan, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu, di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kaki-Mu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Baik sahabat Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, ya masih dalam program pendalaman sekolah sahabat Alkitab
dewasa dalam seri pelajaran ke-7 hari ini, yaitu tentang hukuman pembalasan. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Pendeta Hemat Sigoya. Dan tadi pemirsa kita sudah melihat ya di bagian pertama tadi bahwa penghakiman Tuhan itu akan terjadi ya Pendeta ya. Ya. Baik cepat maupun lambat ya. Ya. Pembalasan itu akan selalu ada ya. Dan di dalam tadi kita sudah juga melihat bagaimana Bildad dan Zofar memiliki satu konsep di dalam nasihat yang diberikan kepada Ayub. Mereka berupaya untuk membela tentang kehadiran Allah ya, namun di dalam caranya kurang tepat untuk disampaikan kepada Ayub. Nah, baik Pendeta, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pendeta. Tadi kalau kita lihat memang di dalam penjelasan yang Pendeta sampaikan ya, bahwa penghakiman itu atau penghukuman atau balasan atas kejahatan ataupun sesuatu yang membuat kita menderita itu banyak hal yang kita tidak bisa pahami ya. Seperti cerita di Ayub ini, kalau dia menderita karena kejahatan yang dia lakukan, seseorang menderita karena kejahatan mungkin biasa ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah Ayub ini, di Ayub pasal 1 kita temukan di sana dikatakan dia saleh. Dia orang saleh, tetapi dia juga merasakan penderitaan seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada keterbatasan kita dalam memahami cara Allah ya menghadapi manusia sepanjang sejarah di bumi ini? Oke. Menurut di pelajaran hari Senin, ada ahli falsafah modern, yaitu Richard Rorty, bahwa dikatakan bahwa kita tidak pernah mengerti realitas dan kebenaran. Nah, ini menolong kita. Saya pernah juga membaca apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White, bahwa kita tidak dapat memahami Allah sepenuhnya. Dalam hal apapun? Ya, we cannot comprehend God. Tidak bisa kita mengerti Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta, kita adalah ciptaan. Jadi sudah beda dimensi kita. Jadi Allah itu Allah yang tak terbatas, sedangkan kita adalah Allah yang terbatas. Makanya di pelajaran sekolah sahabat yang lalu, Mah Enos, apakah manusia itu? Tapi ini walaupun Ayub mengatakan itu, maksudnya dilihat ciptaan-ciptaan Tuhan, planet-planet, bintang-bintang di sana yang diciptakan Tuhan, berbiliun-biliun itu bintang dan besar sekali. Tapi manusia seperti Ayub kok dilihat oleh Tuhan? Itu sebenarnya. Makanya Ayub katakan, Mah Enos, apakah manusia ini? Kok aku yang begitu kecil ini diperhatikan juga oleh Tuhan. Tetapi saya juga memahami Mah Enos artinya apakah kita ini sebenarnya, apakah pengetahuan kita dibanding pengetahuan Tuhan. Jadi kita tidak dapat memahami Tuhan dengan apa. Jadi sangat setuju kita dengan Richard Rorty ini, bahwa tidak pernah kita bisa memahami realitas dan kebenaran. Ya, tetapi ini yang sudah terjadi. Karena apa? Karena semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu pun tidak berbicara kadang kepada kita apa maksudnya. Apa tujuan Tuhan mengizinkan itu iblis membuat penderitaan kepada siapa? Ayub. Ya. Jadi di sini kita lihat, saya ada juga menarik ini, bahwa Ayub salah paham dengan Tuhan. Dan ayat ini, mari kita baca dulu ini. Mungkin Pendeta Andres bisa baca dulu Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, di sini Ayub katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Kalau kita baca ayat selanjutnya bahwa Ayub tidak berdosa dengan bibirnya, kan itu kepada Tuhan, dan tidak menuduh bahwa Tuhan itu telah berbuat sesuatu yang kurang patut, yang tidak patut kepadanya. Kenapa saya katakan di sini? Sebenarnya Ayub itu tidak salah paham benar, tapi pemahamannya begitu. Kalau kita lihat siapa sebenarnya yang menghabisi semua harta Ayub itu, kan datanglah iblis. Tetapi dari mana iblis ini punya izin? Karena Tuhan izinkan. Mengizinkan. Tapi jangan ambil itu apa? Nyawanya. Kalau begitu, ya saya lihat saudara, Tuhan yang berdaulat di dunia ini. Jadi Ellen G. White, pernah saya baca tulisannya, dikatakan, seandainya bukan Tuhan yang mengendalikan iblis, maka dunia kita ini akan lebih hancur lagi, lebih rusak lagi dari apa yang kita lihat sekarang. Jadi Allah itu yang berkuasa. Allah itu menciptakan semua yang ada dan diri kita ini, dan Tuhan punya kehendak di dalam hal itu. Saya rasa itu yang perlu dipahami oleh Ayub, dan saya lihat itu Ayub sangat memahami itu. Makanya sampai dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, itu karena Tuhan berkuasa. Baik Pendeta, jadi bisa kita dapatkan jawaban bahwa memang kita ini terbatas. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam cerita Ayub sendiri. Kalau sekarang kita bisa melihat bahwa memang di balik penderitaan Ayub memang sudah ada great kontroversi di sana. Ini bisa jelas. Tapi kalau kita menghadapi masalah ini secara langsung, mungkin saja banyak pertanyaan juga di dalam hati kita. Tetapi yang pasti kita, seperti yang Pendeta tadi katakan, ada keterbatasan. Dan kira-kira Pendeta dalam hal keterbatasan ini pertanyaan berikutnya bagaimana kita bisa dapat merasa pasti bahwa kita ini dalam hal Allah gitu. Bagaimana kita bisa setidaknya ada rasa kepastian di dalam diri kita. Saya melihat ini hanya imanlah yang bisa merasakan itu. Kalau orang yang beriman kepada Tuhan, berarti dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat hal-hal yang tidak patut kepada diri kita. Sekalipun dalam situasi yang dalam situasi apapun. Dan itulah yang dimiliki oleh Ayub. Ayub itu memiliki integritas. Itu kesalehan. Dan kesalehan Ayub itu artinya dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membuat hal-hal yang tidak patut baginya. Itu yang membuat. Jadi semua manusia di dunia ini sebenarnya menderita. Tidak ada yang tidak menderita. Orang yang melakukan benar menderita. Yang tidak melakukan benar menderita. Ada juga orang yang tidak benar tidak menderita, Pendeta. Ada yang tidak benar tidak menderita. Sebenarnya ini bagaimana kita bisa memahami? Ini coba kita lihat itu di Mazmur 73. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Terus tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Yang 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini sepertinya kita lihat ini kebalikan ini kepada penderitaan Ayub. Betul. Dia lihat orang fasik itu apa? Sehat tubuhnya. Gemuk. Padahal Ayub yang saleh borok. Dan gemuk orang fasik itu. Apakah memang benar demikian? Jangan sampai nanti ada pemirsa yang percaya dengan ajaran ini, kamu jangan terlalu baik. Nakal-nakal aja sedikit, karena orang-orang baik itu cepat mati katanya. Apakah memang orang jahat itu sehat, makmur, gemuk? Tapi baca ayat 18-nya. Ayat 18-nya. Coba kita dituliskan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka
sehingga hancur. Sehingga hancur. Jadi orang fasik itu walaupun kita lihat mereka itu gemuk, sehat, sesungguhnya kata pemazmur ini, Mazmur Asaf ini, di tempat yang licin kau taruh apa? Mereka. Kalau begitu, mereka sebenarnya berada di tempat yang licin, begitu tergelincir dan hancur. Pembalasan akan ada. Tapi pertanyaannya kapan? Kapan? Makanya orang lebih senang berbuat jahat karena sehat-sehat badannya. Ayub berbuat yang benar, malah menderita. Apakah memang harus demikian realitanya? Jadi orang yang melakukan yang jahat, sehat-sehat. Apakah memang? Coba kita baca dulu Pengkhotbah pasal 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Apa yang kita lihat di sini? Karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Tuhan itu tidak harus melakukan dengan segera. Begitu orang mencuri, langsung misalkan dia ditimpang. Begitu dia melakukan suatu yang jahat, melanggar hari Sabat Tuhan yang kudus, langsung ini. Takut orang. Jadi sama seperti saya lihat ini, ayat ini, Pengkhotbah 8 ayat 11 ini, seperti merokok. Karena akibat rokok itu tidak langsung kelihatan, maka orang jadi apa? Suka merokok. Tetapi pasti ada akibat dari rokok itu kepadanya. Kalau begitu, orang jahat yang melakukan kejahatan itu akan mendapat akibat, ganjaran. Tapi kapan? Boleh diterimanya dalam hidup sekarang ini, tetapi bisa juga paling lambat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kan itu? Artinya keadilan Tuhan itu nyata ya. Nyata keadilan Tuhan. Cepat atau lambat keadilan Tuhan akan dinyatakan. Ya. Barangkali kita melihat ini orang hidupnya enak banget gitu ya. Dia melakukan kejahatan, tapi sepertinya nggak ada masalah di dalam kehidupannya. Ya. Seperti gemuk-gemuk dia. Para koruptor itu makin makmur kita lihat. Tapi artinya di sini ada kepastian bagi kita ya. Artinya kepastian yang tadi disampaikan, kita harus tetap beriman ya. Dalam segala situasi apapun kita tetap beriman. Demikian ya berita ya. Baik, kita akan lanjutkan berita setelah ini. Baik, sahabat Gema Pengharapan, pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami.
kasih Tuanku. Janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Baik sahabat Gema Pengharapan, masih bersama kami dalam program pendalaman Sekolah Sahabat Dewasa, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya yang merupakan program dari Departemen Sekolah Sahabat dan Penginjilan Perorangan. Dan masih dalam pembahasan kita untuk sepanjang minggu ini, pelajaran kita yaitu penghukuman pembalasan, ya, hukuman pembalasan, dan masih bersama narasumber kita, Pendeta Hemat Sibuya. Demikian juga tadi kita sudah lihat bahwa dalam kehidupan kita ada keterbatasan yang harus kita akui, ya. Keterbatasan itu membuat kita untuk tetap teguh dalam iman, karena tadi disebutkan bahwa iman itu merupakan satu kepastian, dan iman tadi dikatakan wujudnya integritas, ya Pendeta, ya. Integritas bagaimana kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang betul-betul memantulkan satu sikap kesalehan, ya, itu kata yang sederhana sekali, ya, kalau kita perhatikan. Menurut pelajaran kita ini, kira-kira Pendeta, ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya, apakah Allah masih menggunakan penghakiman pembalasan secara langsung saat ini? Artinya kalau ada sesuatu yang terjadi, apakah itu bisa dikatakan juga pembalasan dari Tuhan? Dan itu masih berlaku nggak hari ini? Baik, memang ini harus hati-hati kita. Tetapi Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan Tuhan juga katakan, jangan kamu membalas kejahatan. Sebab pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kalau demikian, Tuhan berkuasa untuk pembalasan. Tapi jangan kita juga terlalu cepat nanti mengatakan, ada saudara kita yang sakit, itulah karena balasan perbuatanmu. Tuhan, ingat ini balasanmu. Ini seperti itulah Elifas itu kepada Ayub. Jadi seperti Bildad dan Zobar dan apa itu sahabat-sahabatnya, karena dianggap bahwa apa yang dialami itu suatu pembalasan. Sehubungan dengan ini, ada orang sakit, dia di rumah sakit. Ketika kita tanya, kenapa kita tidak dikasih tahu? Kasih tahu tidak ke orang lain? Dia bilang malah, Pendeta Sibuya, tolong jangan kasih tahu saya sakit, ya. Itu dibilang di rumah sakit. Ada rasa anggun. Lalu kenapa orang kalau sakit jangan kasih tahu? Karena datang nanti Elifas, Bildad, datang nanti Zobar, dan mereka nanti menceramai dia, dibuat teologi kepadanya, dan akhirnya itu bukan itu yang dibutuhkan. Bukan menolong kesembuhan. Jadi bukan yang menolong. Jadi saudara-saudara, memang pembalasan itu ada dari Tuhan. Jadi kalau di zaman perjanjian lama kita lihat, bahkan api pun turun dari sorga langsung, kan gitu. Api menghantam seperti kisah Korah, ya. Korah, bagaimana mereka juga ditelan oleh bumi. Ya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sepertinya kita sudah tidak melihat itu di perjanjian baru. Makanya ada yang mengatakan bahwa Allah perjanjian baru dengan Allah perjanjian lama itu berbeda. Allah perjanjian baru itu adalah Yesus. Allah perjanjian lama itu adalah Allah Bapa. Jadi ada yang mengajarkan, ini ajaran sesat, bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan karena menebus
korban dosa kita, tapi karena dibunuh oleh Allah perjanjian lama, karena dia terlalu baik. Waduh. Karena selalu menunjukkan kasih, mengasihi. Ketika sudah dibawa perempuan yang berdosa itu, ya, lalu dikatakan, aku pun tidak menghukum kamu. Siapa di antara kamu yang tidak menghukum? Hendaklah apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Jadi sepertinya kita lihat apa? Bertentang. Mengasihi, mendahulukan kasih. Tapi saudara-saudara, bukan berarti bahwa Tuhan tidak membalas semua kejahatan. Semua Tuhan balas. Hanya masalah waktunya yang kita tidak tahu kapan pembalasan itu muncul. Dan kita jangan pernah cari tahu ya. Ya. Dan juga jangan pula nanti kita jadi ekstrim. Begitu di sana sakit, itulah. Lihat itu, pembalasan dari Tuhan, katanya. Kalau cepat kita bilang itu pembalasan. Atau kesusahan atau penderitaan terjadi di antara saudara kita, langsung itu secara cepat inilah kita. pembalasan dari Tuhan nanti kita bilang, ya kan? Sungguh menderita. Memang ada orang ya tidak mengembalikan persepuluhannya, lalu hancur perusahaannya. Inilah pembalasan dari Tuhan. Jangan dulu langsung kita berpikir begitu. Kan itu. Walaupun pembalasan dari setiap kejahatan itu selalu ada dan tidak akan pernah terluput itu. Artinya itu akan selalu ada, tapi di balik itu semua ada kasih Tuhan ya, Pendeta. Iya. Jadi kalau orang lagi menderita seperti inilah problemnya. Ayub itu yang dibutuhkannya pada waktu dia menderita itu bukan menceritakan tabiat Allah yang adil, maha adil, tetapi dia rindu juga mendengar bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Rahmat Tuhan yang penuh kasih. Jadi perlu saat-saat orang menderita kita tunjukkan kasih rahmat Tuhan, bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang menderita. Ini yang harus perlu kita utamakan. Jadi Pendeta, pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana kita mungkin dapat menemukan keseimbangan dalam pandangan kita tentang kasih dan kemurahan Tuhan? Ya, kasih dan kemurahan itu tentu sama. Kasih dan keadilannya kan mungkin di situ ya. Kasih dan keadilan Tuhan. Bagaimana keseimbangannya ini bisa kita temukan? Jadi keadilan Tuhan itu ialah orang yang berbuat jahat dihukum. Orang yang berbuat benar mendapat pahala. Sesuai dari apa kebaikan ini. Tetapi ada yang perlu kita hati-hati di dalam mengajarkan seperti ini. Karena ada yang jangan sampai terperangkap kita kepada ajaran deisme. Ajaran deisme itu ialah percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi sesudah diciptakan, maka Allah itu menarik diri, jadi transenden. Jadi Allah itu dengan ciptaannya itu jadi jauh sekali. Apa akibatnya? Tidak ada gunanya kamu berdoa, memohon kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nggak akan didengar karena Tuhan itu jauh. Menarik diri dia. Dan apa yang terjadi di bumi ini adalah diatur oleh hukum sebab dan akibat. Jadi kalau kamu rajin, kamu pintar. Makanya rajin pangkal kaya. Malas pangkal bodoh. Itu hukum sebab akibat. Dan ini sebenarnya ajaran deisme. Dan apa yang membuat ajaran deisme ini gugur? Yaitu William Miller itu, dia adalah seorang tentara, penganut paham deisme. Jadi ketika dia suatu pertempuran, meledak itu granat di sampingnya, dan dia tidak terluka, dan dia tidak bahaya. Di situ, menurut hukum sebab akibat, harusnya kalau meledak itu granat di sini, kita harus apa? Terluka. Ya, tapi ada mujizat. Jadi selain hukum sebab dan akibat itu, ada kuasa Tuhan yang mengatur dan mengendalikan dunia ini. Pada saat saudara sebagai orang saleh mengalami penderitaan diperlakukan seperti orang jahat, jawabnya ialah pandanglah kepada Yesus Kristus. Yesus yang tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, tapi dia harus menderita di kayu salib. Saya pikir itulah jawaban mengapa orang saleh harus menderita. Tuhan berikan contoh yang terbaik, kematian Yesus di kayu salib. Baik Pendeta, terima kasih Pendeta, luar biasa
untuk pembahasan kita hari ini, sahabat Gema Pengharapan. Namun karena waktu kita pendeta terbatas pada saat ini, mungkin untuk yang terakhir ini, kesimpulan apa yang ingin pendeta sampaikan sehubungan dengan pelajaran kita ini kepada sahabat Gema Pengharapan saat ini? Baiklah, saudara-saudara, yang saya dapati dari pelajaran sekolah sahabat kita mengenai Ayub dan juga dengan sahabat-sahabatnya Bildad, Elipas, dan Zofar itu, Ayub membutuhkan dorongan kehadiran sahabat-sahabatnya ini. Kalau kita perhatikan di Ayub pasal 4, ketika sahabat-sahabatnya mengetahui bahwa Ayub itu dalam penderitaan kesusahan, mereka duduk bersama dengan Ayub. Sampai 7 hari lamanya duduk di atas abu itu, tidak berbicara apa-apa. Dan itu sangat menghibur Ayub. Tapi ketika dia berbicara, malah jadi masalah yang datang. Baik, jadi itu sebabnya ada pelajaran sekolah sahabat kita ini. Jadi kita pun sama seperti teman-teman Ayub, jadi kita pun membicarakan mengapa orang saleh itu menderita. Baik, kalau demikian, Tuhan punya wewenang. Tuhan punya kekuasaan di dunia ini. Dunia ini dan apa yang ada di dalamnya diciptakan oleh Tuhan dan menurut kehendaknya. Kalau kita mengalami penderitaan seperti Ayub, percayalah kepada Tuhan. Seperti Ayub, orang saleh berintegritas. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu melakukan yang patut kepada kita, maka meskipun kita menderita dalam melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kita juga akan tetap katakan, Tuhan itu baik. God is good. Jadi kemudian memang setiap kejahatan harus ada balasnya. Tetapi pembalasan Tuhan kepada yang jahat itu boleh saja tidak langsung pada saat itu juga. Tuhan punya wewenang mengatur kapan kejahatan itu Tuhan balaskan. Tetapi yang jelas, semua kejahatan akan dibalas oleh Tuhan. Paling sedikitnya pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali, pada hari penghakiman di nanti, semua orang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya di dalam hidup ini. Baik, terima kasih Pendeta Damar Siwoya. Baik sahabat Gema Pengharapan, Bildad dan Zofar benar-benar berbicara dengan nada yang semakin keras, sementara Ayub menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Sementara ada penghakiman pembalasan Allah secara langsung, cara Tuhan bukan milik kita dan juga bukan hak kita untuk menentukan kapan Tuhan menghukum secara langsung atau tidak. Tugas kita adalah untuk mengurangi penderitaan apapun penyebabnya. Semoga pelajaran hari ini bisa memberikan pencerahan bagi sahabat Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, dan kita semakin tetap setia di dalam iman sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada saat ini, kita akan doa bersama, doa tutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Damar Siwoya. Silakan Pendeta. Tuhan, betapa sering kami tidak memahami bagaimana Tuhan menuntun hidup kami. Tetapi kami mau meniru Ayub dalam hidupnya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menunjukkan kesalehan hidup, integritas yang baik untuk Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan. Oh Tuhan, betapa sering penderitaan yang dialami oleh umat-Mu tidak dapat kami jelaskan. Tetapi Tuhan mengerti hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kekurangan kami. Berkati umat-Mu di mana saja yang mengalami penderitaan dan kesusahan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Gema Pengharapan, demikianlah program kita pada saat ini. Kami dari studio pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.